Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran prakarya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang metode atau teknik dasar pengolahan makanan. Nah, untuk makanan yang dimaksud di sini adalah buah segar karena untuk materi prakarya kelas 7 adalah membahas mengenai buah segar. Karena kemarin juga kita sudah mempelajari tentang karakteristik atau jenis-jenis dari buah segar itu sendiri. Nah, sebenarnya untuk teknik pengolahan makanan ini ada berapa? Untuk teknik dasar pengolahan makanan dibagi menjadi dua bagian, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Nah, untuk pengertiannya akan kita bahas satu persatu mengenai apa saja sih teknik pengolahan makanan panas basah ini dan juga teknik pengolahan makanan panas kering ini. Untuk yang pertama adalah teknik pengolahan makanan panas basah atau yang disebut dengan moist heat. Nah, moist heat ini berasal dari kata moist dan heat yang berarti moist adalah basah dan heat berarti panas. Berarti pada dasarnya adalah moist heat ini menggunakan cairan atau media yang digunakan untuk mengolah bahan makanan atau memasaknya. Jadi teknik pengolahan makanan dengan menggunakan bantuan atau media cairan sebagai sarana untuk memasak makanan ini. Nah, caranya dimaksud itu bisa berupa kaldu, air, susu, santan, dan juga bahan-bahan lainnya. Nah, untuk macamnya ada beberapa macam dari teknik pengolahan makanan moist heat ini, yaitu boiling atau merebus, poaching yaitu teknik merebus menutup dengan bahan pangan, simmering yaitu mendidih, stewing yaitu teknik menggulai atau menyetup, braising yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik mengetim, dan terakhir adalah steaming yaitu teknik mengukus. Nah, setelah ini kita akan mempelajari satu persatu mengenai arti dari teknik tersebut serta apa saja sih bahan makanan yang dapat diolah atau dimasak dengan menggunakan teknik-teknik itu. Untuk yang pertama yaitu boiling. Boiling itu berarti merebus dalam bahasa Indonesia. Nah, syaratnya apa sih untuk menggunakan teknik ini? Teknik ini pada dasarnya menggunakan cairan atau media air atau mungkin media apapun yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memasak. Tetapi cairan yang digunakan harus dalam keadaan sudah mendidih sebelum bahan makanan masuk ke dalam cairan tersebut. Jadi cairannya sudah mendidih terlebih dahulu, baru bahan makanan yang akan diolah atau dimasak itu masuk ke dalam air atau cairan yang sudah mendidih tadi. Ada 4 syarat, yaitu yang pertama adalah cairannya harus mendidih. Yang kedua, alat perebusnya atau biasanya adalah panci 1 set ya, disesuaikan dengan cairan dan bahan makannya. Jadi jika bahan makanannya itu banyak, maka cairannya juga banyak. Jika bahan makannya sedikit, maka cairannya itu juga bisa sedikit. Terus yang ketiga, agar waktu untuk merebus ini lebih pendek atau lebih singkat, maka sebaiknya alat perebusnya tadi ditutup ketika proses pemasakan dimulai. Dan yang terakhir adalah jika cairannya yang digunakan adalah air, maka ketika suhu mendidih air adalah 100 derajat Celcius. Nah, ini adalah beberapa contoh dari makanan yang dapat diolah dengan menggunakan teknik merebus atau boiling. Yang pertama adalah kita merebus kentang. Jadi kentang direbus ke dalam air mendidih. Airnya jumlahnya harus menutupi semua permukaan dari kentang itu atau bahkan bisa melebihi. Yang kedua adalah merebus lemon. Kita juga bisa merebus buah-buahan ke dalam air yang sudah mendidih tadi, atau mungkin juga merebus apel atau mungkin juga merebus pir dan juga yang lainnya. Tetapi kalau teknik merebus ini jangan terlalu lama merebusnya, karena jika terlalu lama maka vitamin yang terdapat dalam bahan makanan itu bisa terlarut dalam air itu sendiri. Untuk yang kedua adalah teknik poaching atau teknik merebus dengan menutup bahan pangan. Nah, artinya apa sih untuk teknik poaching ini? Poaching merupakan merebus bahan makanan di bawah titik didih dengan menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Jadi, kalau menggunakan teknik poaching, cairannya atau media airnya itu tidak harus dalam keadaan mendidih. Jadi suhunya itu di bawah 100 derajat Celcius, berkisar antara 83 hingga 95 derajat Celcius. Dan cairannya tidak perlu banyak-banyak, cukup menutupi permukaan bahan pangan saja, tidak sampai lebih atau tidak sampai melebihi dari bahan pangan yang akan dimasak. Nah, ada beberapa syarat untuk menggunakan teknik poaching ini. Yang pertama adalah karena suhunya itu lebih pendek atau lebih kecil dari 100 derajat Celcius, maka proses pemasakannya atau proses pengolahannya akan sedikit lebih lama dibandingkan dengan boiling atau merebus. Yang kedua adalah suhu yang digunakan berkisar antara 83 sampai 95 derajat Celcius atau di bawah suhu didih air. Yang ketiga adalah cairan yang digunakan tidak perlu melebihi
melebihi bahan pangan yang akan dimasak, hanya cukup menutupi bagian permukaan bahan pangan tersebut. Yang keempat adalah makanan harus tertutup cairan. Walaupun cairannya tidak banyak, tetapi makanannya harus tertutupi cairan tadi. Dan yang kelima adalah untuk bahan makanan yang lembut dan tidak memerlukan waktu lama untuk memasak. Jadi teknik ini digunakan untuk bahan-bahan pangan yang lembut, misalkan adalah pisang atau mungkin apel atau mungkin pir dan bahan-bahan pangan lainnya. Ini adalah beberapa contoh dari teknik poaching tadi. Kita bisa mempoach daging, bisa juga mempoaching dari telur mata sapi. Biasanya yang sering banyak digunakan adalah kita mempoaching telur. Jadi air belum mendidih, telurnya sudah dimasukkan, maka kita akan mendapatkan telur setengah matang dari teknik poaching tadi. Dan yang ketiga adalah teknik simmering atau mendidih. Nah, simmering atau mendidih ini itu apa? Untuk teknik ini sebenarnya hampir sama dengan boiling ya, hanya saja suhu airnya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan suhu ketika mengolah dengan menggunakan teknik boiling atau merebus, yaitu di bawah 100 derajat Celcius. Karena suhunya itu lebih rendah, maka waktu yang digunakan untuk memasaknya itu biasanya lebih lama. Dan biasanya teknik ini digunakan untuk mengambil saripati atau mungkin kaldu atau mungkin zat yang berasal dari bahan makanan yang akan diolah atau yang dimasak. Nah, karena tadi teknik ini digunakan untuk mengambil saripati, maka beberapa contohnya adalah yang pertama, itu adalah untuk mendapatkan kaldu dari ayam atau mungkin dari daging atau mungkin dari daging sapi, daging kerbau dan yang lainnya. Ini adalah menggunakan teknik simmering atau mendidih karena prosesnya menggunakan api yang kecil, suhunya juga tidak terlalu tinggi di bawah 1 derajat Celcius dan waktu masakannya juga lama karena kita akan mengambil saripati sedikit demi sedikit dari bahan makanan yang telah diolah tadi. Yang kedua adalah juga sama, yaitu membuat sop ikan. Ini juga sama prosesnya. Jadi mengambil atau mendapatkan saripati atau kaldu ikan terlebih dahulu, baru dimasukkan bahan-bahan yang lainnya. Yang ketiga adalah soto. Soto juga sama. Jadi mengambil saripati atau kaldu dari ayam terlebih dahulu, baru dimasukkan bahan-bahan lainnya sebagai pelengkap dari soto itu sendiri. Untuk teknik pengolahan yang selanjutnya yaitu teknik braising, yang artinya adalah teknik merebus dengan sedikit cairan. Nah, apa sih braising ini? Teknik braising yaitu teknik merebus bahan makanan dengan menggunakan cairan yang sedikit. Cairannya jumlahnya seberapa? Cairannya itu biasanya hanya kira-kira setengah dari bahan pangan yang akan direbus atau diolah ke dalam panci penutup dan biasanya menggunakan api yang kecil secara perlahan. Jadi jumlah cairannya hanya setengah atau separuh dari bahan makanan yang akan diolah. Kalau tadi di boiling, di simmering dan juga poaching cairannya harus menutupi semua bagian atau permukaan dari bahan pangan yang diolah. Kalau di braising hanya separuh saja dari bagian bahan pangan yang akan diolah. Nah, beberapa syarat yang harus dilaksanakan atau digunakan pada saat menggunakan teknik braising ini adalah yang pertama, cairan hanya menutup setengah bagian dari bahan pangan yang akan diolah. Dan yang kedua adalah sebelum bahan pangan tersebut diolah, bahan pangannya harus dipotong-potong kecil terlebih dahulu dan harus sama besarnya. Nah, ini fungsinya agar untuk mempercepat dari proses pemasakan itu sendiri. Dan yang ketiga, bahan pangan sebelum di braising harus diolah terlebih dahulu. Jadi harus ada olahan sebelumnya sebelum di braising, bisa mungkin dikukus atau mungkin direbus setengah matang atau mungkin menggunakan teknik pengolahan lainnya. Baru setelah itu di braising atau menggunakan teknik olahan braising. Yang keempat, cairan pada proses braising dapat dipakai untuk saus pada saat menghidangkan. Jadi cairannya tidak boleh dibuang, dapat digunakan kembali sebagai saus atau pelengkap pada saat menyajikan atau menghidangkan. Dan yang berikutnya adalah selama proses braising berlangsung, jika cairannya itu berkurang, cairannya boleh ditambahkan. Tetapi catatannya cairannya harus menutupi separuh dari bahan pangan yang diolah tadi. Nah, ini beberapa contoh dari bahan makanan yang diolah menggunakan teknik braising ini. Biasanya menggunakan daging ya yang bisa diolah menggunakan braising, menghasilkan yang namanya braising beef atau daging braising. Ini adalah gambaran dari daging braising, hampir sama dengan empal atau mungkin rawon atau mungkin semur ya, tetapi caranya lebih sedikit dibandingkan rawon dan semur. Jadi hampir sama kayak empal. Ini ada braising beef juga, ada sayurannya, boleh ditambah dengan sayuran dan cairannya sebagai saus ketika menghidangkan. Ini juga braising beef. Untuk teknik pengolahannya berikutnya yaitu teknik stewing atau menggulai. Nah, apa sih stewing atau menggulai ini?
Stewing atau menggulai adalah teknik mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api yang sedang. Jadi ada bumbu yang ditumis terlebih dahulu sebelum cairannya atau media airnya masuk ke dalam bumbu tersebut. Bumbunya itu boleh bumbu halus atau mungkin bumbu irisan kasar atau mungkin bumbu yang dirajang tipis-tipis juga boleh. Yang penting ada bumbunya ditumis terlebih dahulu baru airnya masuk ke dalam tumisan bumbu tadi dan dimasak dengan menggunakan api yang sedang atau suhunya di bawah 100 derajat Celcius. Nah, syaratnya apa saja untuk teknik stewing atau menggulai ini? Kan tadi menggunakan media cairan, cairannya yang biasanya digunakan untuk teknik stewing ini atau menggulai ini adalah susu bisa, santan, kaldu atau bumbu kental pun juga bisa yang dikentalkan sebelum atau selama proses stewing. Jadi harus ada cairannya. Cairannya biasanya cairan lain selain air. Dan yang kedua adalah potongan bahannya disesuaikan dengan jenis masakan yang akan dibuat. Dan yang ketiga, pada saat proses tuang ini, proses pengolahannya harus sering-sering diaduk agar bahan pangannya dapat merasuk semua bumbunya. Kan tadi kan menggunakan bumbu. Jadi agar bumbunya bisa masuk ke dalam atau meresap ke dalam bahan pangan yang diolah tadi, maka harus sering-sering diaduk. Terus yang berikutnya adalah waktunya cukup lama karena dia itu menggunakan titik didih atau suhu api yang sedang atau di bawah 100 derajat Celcius. Ini adalah beberapa contoh dari bahan pangan yang diolah dengan menggunakan teknik stewing atau menggulai. Biasanya adalah kita membuat kolak ya, karena kolak teknik pemasakannya dengan menggunakan media santan. Media sebagai prasyarat untuk menggunakan teknik stewing ini atau menggulai ini. Kolaknya bisa bermacam-macam, bisa menggunakan kolak durian, atau mungkin kolak pisang, atau mungkin kolak nangka, kolak ubi, dan kolak-kolak yang lainnya. Yang terpenting di teknik di teknik stewing atau menggulai ini menggunakan media bisa berupa santan, kaldu, susu, atau mungkin media cairan yang lainnya selain menggunakan media air sebagai memasaknya. Untuk teknik yang berikutnya adalah teknik steaming atau mengukus. Nah, teknik ini sangat sering digunakan pada saat proses pemasakan atau pengolahan suatu bahan pangan. Nah, steaming atau mengukus ini apa? Teknik ini merupakan teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan uap air mendidih sebagai proses dari pematangan bahan makanan itu. Jadi kalau yang teknik sebelumnya dengan menggunakan air sebagai media mematangkan bahan pangannya, tetapi kok teknik steaming berbeda. Bukan air yang digunakan tetapi uap air yang digunakan. Jadi air ketika sudah mendidih akan berubah menjadi uap dan uap ini akan digunakan untuk proses pematangan dari bahan makanan yang diolah tadi. Nah, untuk syarat steaming ini apa saja? Yang pertama adalah alat pengukusnya harus dipanaskan terlebih dahulu di atas air hingga mendidih dan mengeluarkan uap air tadi. Jadi, sebelum dimasukkan bahan pangan yang akan diolah, dipastikan terlebih dahulu panci yang akan digunakan itu sudah ada air mendidihnya atau air yang di dalamnya itu sudah dalam keadaan mendidih. Baru nantinya kalau airnya sudah dipastikan mendidih, baru bahan pangan yang akan dikukus atau di steam tadi dimasukkan ke dalam panci tersebut. Dan biasanya itu pancinya cari panci atau gunakan panci yang ada lubang-lubangnya atau ada alas yang berlubang sebagai sarana air atau uap air akan melewati bahan pangan yang akan diolah tadi. Untuk syarat yang kedua adalah kapasitas pengukusnya harus disesuaikan dengan bahan pangannya. Jadi jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar juga. Dan yang ketiga adalah air kukusannya harus mencukupi. Jadi kita harus pastikan dulu selama mengukus air kukusannya jangan sampai habis untuk menghindari bahan pangan tersebut tuh gosong atau tidak matang. Jadi ketika kita tahu bahwa air kukusnya itu akan habis, kita bisa menambahi air kukusan tersebut hingga sampai batas waktu kira-kira bertahan hingga bahan makanan itu matang. Dan yang keempat adalah makanan yang dikukus itu dapat dibungkus dengan apapun, bisa aluminium foil, bisa daun, atau mungkin pembungkus yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari bahan pangan yang biasanya diolah dengan menggunakan teknik mengukus atau teknik steaming. Kita bisa mengukus sayuran, bisa mengukus pisang, bisa mengukus buah-buahan yang lembut atau lunak seperti pir, apel, kedondong, dan buah-buahan yang lainnya. Dan biasanya buah yang dikukus ini biasanya digunakan untuk mempersiapkan makanan pendamping ASI bagi bayi yang berusia 6 bulan lebih. Dan untuk teknik pengukusan ini jauh lebih sehat atau lebih banyak digunakan dibandingkan dengan teknik perebusan karena pada teknik mengukus ini tidak terlalu banyak vitamin dari zat atau dari bahan makanan yang akan diolah yang bisa larut ke dalam media airnya karena untuk teknik pengukusan tidak menggunakan media air melainkan menggunakan media uap air sebagai proses pematangannya. Jadi tidak terlalu banyak vitamin yang larut atau masih banyak vitamin yang ada pada saat bahan makanan diolah dengan menggunakan teknik steaming ini.
Untuk teknik pengolahan berikutnya yaitu teknik mengetim. Nah, teknik mengetim ini apa? Teknik mengetim ini adalah teknik memasak bahan makanan dalam sebuah tempat yang dipanaskan dalam air yang mendidih. Dan biasanya dikerjakan dalam dua buah panci yang terdiri atau mempunyai beda ukuran, panci kecil dan juga panci besar. Untuk teknik mengetim ini sebenarnya hampir sama dengan teknik mengukus, namun dasar panci yang atas tidak boleh berlubang atau menggunakan panci kecil ukuran biasa. Nah, ini adalah beberapa dari contoh bahan pangan yang biasanya menggunakan teknik pengetim sebagai proses pemasakannya. Kita bisa melelehkan coklat batang menggunakan teknik ini. Biasanya menggunakan dua buah panci yang di bawahnya adalah panci besar yang diisi air mendidih, kemudian di atasnya ada panci yang lebih kecil sebagai wadah atau tempat dari coklat batang atau coklat yang akan dilelehkan. Nah, ketika coklat ini dibiarkan, maka nanti coklatnya akan meleleh menjadi cair. Yang kedua adalah kita bisa mengetim dari daging giling. Jadi di bawahnya adalah menggunakan panci lebih besar yang ada air mendidihnya. Lalu di bagian atas ada panci yang lebih kecil sebagai wadah dari daging giling tadi. Jadi syarat teknik mengetim ini adalah pada dasarnya pada dua buah panci yang ukurannya berbeda. Panci yang besar ada cairan yang mendidihnya dan panci kecil sebagai wadah untuk bahan pangan yang akan diolah tadi. Untuk teknik pengolahan makanan yang berikutnya, yaitu adalah teknik pengolahan makanan panas kering atau istilahnya adalah dry heat cooking. Nah, apa sih dry heat cooking ini? Dry itu berasal dari kata-kata kering dan heat itu yang artinya adalah panas. Berarti adalah teknik pengolahan makanan tanpa bantuan cairan atau media cair apapun dalam proses pengolahannya. Dan yang termasuk teknik ini adalah deep frying atau menggoreng dengan minyak banyak, shallow frying, roasting, baking, dan grilling. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu mengenai pengertian dari bermacam-macam teknik panas kering ini dan bahan makanan apa saja yang dapat diolah atau dimasak dengan menggunakan teknik-teknik tersebut. Untuk yang pertama adalah deep frying. Nah, deep frying ini artinya apa? Deep frying adalah teknik memasak menggoreng dengan cara merendam atau membenamkan bahan makanan ke dalam minyak panas yang banyak jumlahnya. Jadi intinya atau kunci utamanya di deep frying ini minyaknya harus jumlahnya banyak dan dalam keadaan panas dan bahan makanannya harus terbenam sempurna ke dalam minyak yang jumlahnya banyak tadi. Nah, untuk teknik yang berikutnya adalah shallow frying. Apa sih shallow frying itu? Shallow frying adalah proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit jumlahnya. Nah, shallow frying ini akan dibagi menjadi dua jenis pengolahan, yaitu yang pertama adalah pan frying dan yang kedua adalah sauteing atau menumis. Pan frying merupakan cara menggoreng dengan sedikit minyak dengan menggunakan frying pan. Biasanya kita sebut dengan menggunakan teflon ya. Sedangkan untuk sauteing atau menumis yaitu mengolah bahan makanan dengan menggunakan sedikit minyak sambil diaduk dan dilakukan dengan cepat. Nah, biasanya teknik menumis ini digunakan untuk menumis bumbu halus, bumbu kasar atau mungkin bumbu yang diiris secara tipis-tipis. Itu biasanya menggunakan teknik sauteing atau menumis. Ini adalah beberapa contoh dari shallow frying, baik itu pan frying maupun sauteing. Yang pertama adalah kita membuat telur mata sapi atau telur dadar, biasanya menggunakan pan frying karena menggunakannya adalah frying pan dan menggunakan minyak yang jumlahnya sedikit. Yang berikutnya yang kedua adalah sama ya, untuk ini adalah pancake. Lalu contoh yang berikutnya adalah pisang penyet. Jadi kalau pisang goreng menggunakan teknik pengolahan deep frying karena butuh minyak yang banyak agar mendapatkan pisang goreng yang crispy. Kalau yang ini pisang penyet berbeda, hanya membutuhkan minyak yang sedikit dan tidak terlalu crispy dalam hasilnya. Berikutnya adalah menggoreng ikan. Bisa menggunakan minyak yang sedikit karena tidak membutuhkan ikan yang hasilnya crispy. Lalu yang berikutnya adalah menumis bumbu halus atau bumbu kasar. Nah, ini biasanya menggunakan teknik sauteing atau menumis yang juga termasuk ke dalamnya adalah shallow frying. Lalu untuk teknik yang berikutnya adalah teknik roasting. Roasting artinya adalah memanggang. Nah, apa sih roasting ini? Roasting merupakan teknik mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar dan dalam oven. Nah, selama roasting ini, bahan pangannya harus disiram dengan minyak berulang kali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kelembutan bahan pangan. Dan biasanya teknik pengolahan roasting ini dilakukan untuk bahan pangan daging. Jadi bisa meroasting atau memanggang ayam, memanggang daging, atau memanggang bahan apapun yang dia itu adalah berupa daging. Ini ada beberapa contoh dari roasting. Yang pertama adalah memanggang daging dalam ukuran yang masih besar.
Yang kedua adalah memanggang ayam yang masih utuh, karena untuk teknik roasting ini biasanya membutuhkan bahan pangan yang ukurannya besar atau utuh, baik itu daging ayam atau mungkin daging kerbau, daging sapi, daging kambing, dan beberapa jenis daging yang lainnya. Untuk teknik pangan berikutnya adalah baking. Nah, baking ini sama artinya dengan roasting, yaitu sama-sama memanggang. Bedanya apa dengan roasting ini? Baking merupakan pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan atau disiram minyak atau air. Jadi karena sama-sama memanggang dan sama-sama menggunakan alat yang sama, yaitu oven. Nah, bedanya adalah kalau roasting tadi bahan pangannya harus disiram dengan minyak panas atau minyak berulang kali untuk menjaga kelembutan dari bahan pangan itu. Kalau baking berbeda, baking itu tidak harus atau tidak perlu disiram menggunakan minyak atau air. Nah, dan biasanya untuk baking ini, untuk teknik memanggang yang baking ini digunakan untuk memasak kue atau roti, baik itu kue roti basah atau kue atau roti kering. Ini adalah beberapa contoh dari olahan yang menggunakan teknik baking atau memanggang. Yang pertama adalah kita memanggang roti basah. Ini adalah contoh dari memanggang kue kering, juga sama ya untuk contoh memanggang roti basah. Jadi untuk kegiatan baking ini biasanya lebih cenderung kepada untuk membuat kue-kuean atau roti-rotian baik itu basah maupun kering. Untuk teknik panas kering yang berikutnya adalah teknik grilling atau membakar. Nah, apa sih teknik grilling ini? Teknik grilling merupakan teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau yang dinamakan dengan glider, atau di atas pan dadar atau frying pan yang diletakkan di atas perapian. Dapat juga dilakukan di atas bara api langsung dengan jeruji atau besi atau alat bantu lainnya. Dan biasanya di teknik membakar ini, bahan pangannya akan terkena bara api secara langsung. Ini adalah beberapa contoh dari teknik grilling atau teknik membakar ini. Biasanya kita bisa menggunakan untuk membakar ayam, membakar jagung, atau membakar buah-buahan tertentu, misalkan adalah jeruk atau mungkin semangka atau mungkin apel dan lainnya. Dan yang utamanya di sini di teknik membakar ini adalah bahan pangannya harus terkena api atau bara api secara langsung. Lalu yang kedua juga bisa membakar nanas. Yang ketiga kita bisa juga membakar durian. Ini adalah beberapa contoh dari teknik membakar atau teknik grilling ini. Kuncinya adalah bahan pangan itu harus terkena api secara langsung dan biasanya menggunakan alat berupa lempengan besi atau menggunakan frying pan atau pan dadar yang diletakkan di atas bara api. Selain menggunakan teknik panas basah dan juga panas kering, biasanya kita menggunakan beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengolah buah-buahan segar ini. Nah, apa saja sih teknik-teknik itu? Yang pertama adalah teknik menghaluskan. Teknik ini merupakan membuat bahan pangan menjadi halus dengan menggunakan alat berupa blender, parutan, ataupun dengan cara diulek. Yang kedua adalah teknik mencampur, yaitu menyatukan bahan pangan menjadi satu untuk tercampur secara rata. Dan yang ketiga adalah teknik menyaring atau memeras, yaitu membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat penyaringan baik dari saringan kawat ataupun kain penyaring yang bertujuan untuk memperoleh cairan yang lebih jernih. Dan yang terakhir adalah teknik yang tidak dimasak, di mana bahan pangan yang sudah ada dapat dimakan secara mentah atau secara langsung, atau istilah lainnya adalah raw food. Nah, ini adalah beberapa contoh olahan minuman atau olahan makanan dari buah segar yang dapat diolah dengan menggunakan teknik selain teknik panas basah dan juga panas kering. Yang pertama adalah jus. Jus ini biasanya diolah dengan menggunakan teknik menghaluskan karena menggunakan media blender sebagai cara untuk mengolah buah-buahan ini. Yang kedua adalah rujak. Rujak ini biasanya menggunakan teknik mencampur karena untuk rujak ini membutuhkan beberapa jenis buah yang dapat dicampur secara rata mendapatkan hasil olahan berupa rujak. Salad pun juga sama, menggunakan teknik mencampur karena butuh beberapa buah untuk dicampur secara rata menjadi olahan salad. Sop buah juga sama, menggunakan teknik mencampur. Dan yang terakhir adalah es jeruk, menggunakan teknik menyaring atau memeras karena kita butuh parutan jernih dari jeruk itu sendiri untuk mendapatkan olahan berupa es jeruk. Demikian materi ini saya sampaikan. Untuk mendapatkan referensi lebih lanjut, kalian bisa membaca beberapa buku dari karya Arisnawati, karya Kemendikbud, dari Wikipedia, dari Cookpad, dari Shutterstock, dan juga dapat dari Google. Nah, semoga materi hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.